Jadi kalau contoh duduk rumah sendiri boleh jadi gila. Sama Farid. Boleh jadi tak waras. Aku Kena buat apa kau kuliah kat Aceh? Orang Aceh pun kuliah datang ke ya, Malaysia. betul. Kebalik lah. Cuma sebab saya fikir ni, jadi di Malaysia tu kita Sama kuliah di Aceh itu full biaya sendiri atau ada beasiswa nih Farid? kenapa datang ke Aceh tu juga adalah faktor Eits, subscribe dulu. Teman-teman yang belum tahu, Farid ini merupakan mahasiswa internasional dari Malaysia. Dan dia ini bukan hanya sekedar mahasiswa aja, tapi juga seorang dancer sekaligus pelukis ya Farid ya? Iya, pelukis. By the way, kok Farid bisa kepikiran nih buat kuliah di Aceh? Kuliah ke sini tu secara tidak langsung. Secara tidak sengaja juga. Sebab dulu time habis kerja. Jadi saya ada kerja, habis sekolah saya kerja 2 tahun. Hampir 3 tahun lah kan. Habis tu waktu dah habis kerja tu saya memang dah ada niat nak sambung belajar. Jadi time survey university, saya time tu nak apply UPU. Jadi UPU ni adalah satu website di Malaysia di mana itu kita contoh Lina nak sambung belajar. Di situ Lina harus registrasi. Jadi nanti upload dokumen, nanti akan datang sendiri tu universiti yang tawaran dia. Jadi nanti baru kita apply yang sesuai dengan kita kehendak kita, keinginan kita. Nah, jadi waktu tu tahun baru lupa nak regis UPU. Dah regis tapi dokumen belum semua lengkap lah. Sebab tahun baru, suasana huru-hara dan sibuk sangat sampai lupa. Jadi dah tak ada kesempatan untuk nak kuliah di bawah pemerintahan lah. Kalau dekat sini kan di bawah pemerintah macam USK lah. Iya. Jadi kan kena tunggu tahun depan lagi ni. Okey lah. Jadi tak niat. Ayah cakap dah carilah universiti swasta dekat dekat Indonesia. Bukan dekat Indonesia, dekat Malaysia. Universiti swasta. Jadi waktu tengah survey tu memang dah ada top 3 lah. Maksudnya dah top pick 3 universiti yang memang nak kuliah. Yang pertama tu Sunway University. So yang kedua MSU. So yang ketiga Unicel. Nah, tiga-tiga tu ada kawan lah yang belajar dekat situ. Jadi time tengah nak survey lagi selain dari 3 universiti tu, saya ada saudara dekat Aceh. Berarti memang bukan real orang Malaysia, memang ada campur Aceh atau gimana? Ada campur Aceh. Ada campur Acehnya. Jadi saya punya sepupu, bukan sepupu, mak saya punya sepupu. Dia lecturer dekat Politeknik Lok Semawai. Dosen ya? Ya, lecturer. Dosen di sini. Jadi dia tawarkanlah Universitas Shah Kuala tu. Awal waktu dia time tu tengah telefon kan dia tawar kan. Jadi kita tak tahu waktu dengar tu Shah Kuala. Shah. Okey, carilah dekat internet, tak ada Shah Kuala. Habis tu mintalah website universiti tu dekat saudara kan. So dia bagilah website-nya. Bila baca tu memang terkejut awalnya. Sebab dia tulisan Shah tu bukannya Shah tapi dia Syiah macam tu. Okay, I see. Mungkin karena ada makna lain ya di balik Syiah. Mungkin orang salah paham nih. Betul. Tapi sebab saya pun dah kenal Aceh. Kami pun di Malaysia ada belajar tentang Aceh juga. Jadi Aceh tu dia pasti tak ada lah. Syiah ni pasti tak ada. Pasti semua Sunni dekat Aceh ni kan. Jadi saya cuba survey. Habis tu sebab memang ditawarkan kelas internasional. Jadi saya cubalah apply. Habis tu saya cakaplah dengan bapak saya, macam mana kalau saya kuliah dekat Aceh. So bapak saya memang awal-awalnya tak bagi. Dia tak bagi awalnya. Sebab buat apa kau kuliah dekat Aceh? Orang Aceh pun kuliah datang ke Malaysia. Ya, betul. Kebalik lah. Cuma sebab saya fikir ni, jadi di Malaysia tu kita orang kena ambil diploma dulu. Baru boleh ambil sarjana. Gitu ya berarti. Dia memang syarat dia macam tu. Tapi kalau contoh saya kuliah dekat sini, saya boleh langsung ambil sarjana. Boleh langsung ambil S1 lah dekat sini kan. Kalau di Malaysia nggak bisa? Dekat Malaysia harus ambil diploma dulu. Prasyarat dia. Itu yang pertama. So yang kedua, dekat sini kosnya lebih murah.
Dah pasti contoh kita macam makan nasi ke, nasi padang ke, harga dia mungkin RM3 je. Ya, karena kan mata uang ringgit lebih tinggi ya dibandingkan Betul. rupiah. Jadi kalau contoh compare lah waktu saya kerja, saya beli-beli satu hari tu dari pagi sampai malam tu, kalau sarapan pagi, makan siang dengan malam tu ada hampir RM50. Itu yang paling budget murah. Kalau kat sini berapa? 150 ribu apa 170 ribuan lah. Jadi kalau dekat Aceh RM15 dah boleh untuk satu hari. Lebih hemat lah ya. Habis tu dengan faktor keinginan tahu tentang adat di Aceh tu. Aceh tu macam mana dan seperti apa. Sebab kepo ni kan. Ya. Aceh ni macam mana. Kalau berarti udah berapa lama nih tinggal di Aceh? 2 tahun setengah. Udah lumayan lah ya. Kalau ini Farid di kampus sendiri Farid mulai jurusan apa? Oh, jadi saya ambil itulah International Management Program. International Management Program. Berarti tentang manajemen lah. Dekat Fakulti Ekonomi dan Bisnis. Wah, keren. Nah, Farid pas pertama ke Aceh nih, ada nggak mengalami culture shock yang beda nih? Apa namanya? First impression Farid gimana pas datang ke Aceh? Jadi kenapa ayah saya pun meyakinkan kenapa saya untuk kuliah di Aceh. Sebab Aceh ni syariah dia kuat. Syariah dia tu kental sangat. Jadi waktu jadi pastian ayah saya kan fikir, oh ni anak aku ni tak akan macam-macam ni, kan. Jadi time saya, ekspektasi saya waktu datang ke Aceh tu, orang-orang yang dekat kampus atau kampus semua tu pakai peci, pakai kopiah. Habis tu yang perempuan pasti syariah mungkin pakai nikab. Habis tu jilbab yang labuh macam tu. Berarti di luar ekspektasi semua ya. Waktu saya datang pertama sekali datang dekat fakulti tu kan. Waktu sampai ketemu, maksudnya apa, jumpa-jumpa dengan orang sekeliling tu, saya macam terkejut. Sebab waktu saya datang pertama kali saya pakai peci, saya botak lagi. Memang bisa vibe apa ni, pesantren lah. Ya. Tapi saya tengok orang-orang kat sini apalagi perempuan ya. Jadi di macam dah fashion show dah dekat kampus tu macam lah, rupanya bukan se-ekspektasi itulah. Wah, berarti memang di luar ekspektasi nih. Kalau dari segi makanan nih Farid, apa nih makanan Aceh yang Farid suka? Atau memang ada makanan yang pengen Farid cobain tapi belum pernah coba? Yang pengen cobain? Ada. Yang apa tuh, bubur yang ada dekat Simulu. Aduh, apa tuh nama buburnya? Sejauh ni bubur makcik bahasa Melayu macam tu lah kot. Agak lain ya. Aduh. Sebagai mahasiswa internasional nih Farid, tantangan Farid pas di sini ada nggak yang Farid merasa sangat tertantang nih kuliah di sini? Mungkin dari segi bahasa. Bahasa. Sebab pemikiran saya tu, bahasa Indonesia mudah ni kan. Tak susah. Bila dah sampai sini, jadi kelas kami tu kelas internasional. Jadi full English. Jadi ada satu time tu kita orang punya lecturer atau kita orang punya dosen tu dia lupa ini kelas internasional. Jadi dia pakai bahasa Indonesia mengajar tentang ekonomi, kan. Jadi waktu tu dia cerita, maksudnya dia cerita tentang ekonomi, tentang ekonomi yang ada dekat Indonesia. Habis tu dengan bahasa yang sukar untuk dipahami macam tu. Jadi waktu saya dengar tu macam ini apa maksud ni? Sampai saya ada berapa kali 4 kali apa 5 kali saya angkat tangan. Pak, apa maksud ni Pak? Pak, apa maksud ni Pak? Sebab memang saya tak faham apa maksud dia tu. Habis tu bapak tu tanya, kamu tak pandai bahasa Indonesia ke? Habis tu saya cakap, Pak, saya bukan orang Indonesia, saya orang Malaysia. Habis tu, ini kelas internasional. Ya Pak, saya lupa. Tapi emang look orang Malaysia sama look orang Indonesia memang hampir sama ya kan? Sama. Budayanya pun hampir sama. Sama. Ada nggak kayak Farid ngerasa sama nih budaya Aceh dengan budaya Malaysia? Karena kan secara syariat Islam nih kan hampir sama nih kan? Betul. Antara budaya yang paling
sama, mungkin dari segi bahasa ya. Bahasa Aceh dengan bahasa Melayu. Contohnya sudu. Sudu. Kami Sudu bahasa kopi. Melayu tetap panggilnya sudu, bukan sendok. Oh iya. Kalau kat sini cakap nak sudu. Sendok. Ya sendok. Kalau tak tu pun misai. Kami Iya bahasa iya Melayu sih. panggil misai, bukan kumis. Iya. Kalau bahasa Aceh kan misai juga kan Mm-mm. namanya. Wah, berarti memang hampir sama lah budaya Melayu sama budaya Aceh. Nah, Farid sendiri kan backgroundnya dancer nih, tadi kan kita bahas. Sekaligus pelukis. Nah, kok Farid bisa nih tertarik ke dua hal itu? Jadi waktu kecil Mm-mm. saya tu bosan dekat kelas tu, macam tak ada benda nak buat lah. Ni waktu cerita waktu kecil dulu, waktu sekolah rendah atau SD, sini SD, sekolah dasar. Nah jadi waktu sekolah dasar tu saya bosan, saya cubalah lukis-lukis. Tu memang lukisan saya tu masih cakap ayam. Masih memang tak betul lah. Asal-asalan lah. Asal-asal. Cuma di situ kawan dah tengok, cantik ni, sampai dia cakap, kau suruh kau buat gambar ni, aku nak. Aku bayar. Sampai boleh jualan ni. Saya gambar, saya jual. Waktu kecil tu memang laku lah. Sebab orang ni walaupun tak sama pun rupa dia. Jiwa-jiwa Mail ya, kalau dipipin Mail tuh. Apa-apa aja bisa jadikan uang. Habis tu start dari tu saya suka melukis gambar apa pun tu. Jadi beranjak ke sekolah menengah, high school ataupun SMP. SMP sebenarnya kenapa saya jatuh ke tari tu sebab K-pop. Suka K-pop berarti. Oh my god. Oke. Jadi sebenarnya dulu saya tak suka K-pop ni. Saya tak suka K-pop. Habis tu ada satu girl group dari Red Velvet waktu tu tahun 2016 tak salah. Ada satu lagu dia tu memang kita pergi mana-mana lagu dia je. Pergi ke mall lagu dia. Naik duduk dalam kereta dekat radio lagu dia juga. So macam kenapa famous sangat lagu ni kan? Habis tu sedap pula dengar. So kita cuba searching habis tu dengar lah. Start dari itu masuk ke lain-lain dan masuk ke industri K-pop lah. Maksudnya dah memang dah suka dengan K-pop. Habis tu awalnya memang lagu je. So bila tengok macam video-video performance macam tu, macam ini mantap ni, macam satu hal yang macam kita tengok macam menarik ni, ada menari semua. Kat situ lah awalnya memang awal mula menari tu dari modern dance ataupun hip hop dance. Sejak umur berapa tuh? Itu dari umur 16 tahun. Kalau keluarga tahu Farid suka di bidang seni itu? Keluarga memang tahu. Berarti secara nggak langsung mendukung lah ya? Soal mendukung ataupun tidak tu biasa saja. Keluarga saya, sebab keluarga saya tu dari keluarga besar pun tak ada orang yang memang dalam bidang apa ataupun ahli seni macam tu. Jadi tak terlalu impress dengan seni. Macam bapak saya pun, anakku boleh pandai lukis. Dah macam tu je lah. Ya Allah. Cuma paling mak saya je lah yang anakku pandai lukis, bagus. Ya, mengapresiasi gitu ya. Kalau Farid mestinya udah berapa kali nih ngedance yang di Aceh? Udah terhitung nggak? Atau saking banyaknya udah nggak terhitung lagi? Banyak juga Banyak ya? Mungkin, tapi tak sampai 10 lah masih. Di beberapa event berarti? Ada beberapa event. Waktu Farid mau ngedance nih, ada nggak kayak misalnya ada yang ngejudge lah atau ada yang nggak bolehin lah? Karena kan tahu sendiri kan di Aceh gimana. Iya. Jadi sebenarnya karena kita di Aceh kan, jadi dance kita nih buat choreo dance tuh sebaik mungkin yang tidak melanggar syariat lah. Selama saya join event, saya jadi back dancer tu, dan kebanyakan memang kami yang lelaki yang akan paling depan, yang perempuan belakang. Berarti ada batasan-batasan tersendiri. Ada batasnya. Kalau di Malaysia gitu juga nggak? Atau malah lebih bisa mengekspresikan diri?
Nah, ini perbezaan Malaysia. Ini maksudnya ini baru Aceh dengan Malaysia ya. Mungkin di Malaysia dari saya kecil pun saya tak ada di di lingkup ataupun diletakkan di dunia seni. Saya memang cari sendiri tuh dunia seni. Dari melukis, dari muzik, dunia muzik, habis itu tari kan. Itu saya cari sendiri sebab saya memang bukan berada di kawasan yang seni dan orang-orang sekitar saya itu pun tidak terlalu suka dengan kesenian. Bahkan itu waktu saya high school boleh dihitung berapa orang saja yang boleh membuat gambar ataupun melukis. Mungkin dalam tak sampai 10 orang. Wah, berarti memang kalau di Aceh dikit ya yang minat di bidang. Oh bukan di Aceh, di Malaysia. Oh di Malaysia. Oke, sorry. Malaysia. Kalau di Aceh sendiri banyak yang minat di bidang itu. Sampai sini, semua orang boleh. Oh gitu. Maksudnya Aceh ni masih lagi kental dengan seni dia. Masih kaya dengan seni. Yeah. Sedangkan di Malaysia, mungkin sebab kota ya, dah kurang. Orang tak fokus sangat dengan seni-seni tu. Paling vokal, seni vokal, nyanyi suara. Suara. Berarti di sini Farid memang personal kah atau ada masuk komunitas? Ada masuk. Apa tuh nama komunitasnya? Obliviate Dance. Obliviate. Obliviate Dance. Oh, apa tuh? Mungkin teman-teman masih kepo nih tentang apa komunitas Obliviate. Oke, jadi Obliviate Dance ni ditubuhkan tahun 2018. Tapi dilanjutkan beberapa tahun lalu ya. Dan Obliviate ni maksudnya di memorinya tu dihapuskan ataupun file history itu dihapuskan macam tu. Maksudnya gimana tuh? Saya di reset lah. Oh iya. Jadi dibuat baru, itulah maksud arti dari Obliviate atau melupakan hal yang lama macam tu. Itu komunitas dancer kah atau memang melukis? Dance. Oh ngedance. Iya, dance. Itu dancernya ngedance-nya itu memang tarian yang udah modern atau bisa juga yang lokal? Jadi Obliviate Dance ni awal dia tu memang fokus ke K-pop dance. Oh khusus K-pop berarti bukan awalnya. Oh iya. Habis tu sebab mungkin melihat potensi di dunia K-pop sekarang pun dia dah melebihi dari K-pop dance, dah masuk ke alamat maksudnya hip hop lah ya. Jadi kami pun belajar tentang bukan dari K-pop dance saja tapi belajar tentang hip hop dance dan apalagi yang kalau misalnya kami waktu nampil ikut event kami akan gabungkan modern dance tu dengan traditional dance. Jadi tari kreasi semacam itulah. Okey. Peluang sebagai dancer nih banyak nggak peminatnya di Aceh? Menurut saya ramai pasti. Ramai. Cuma mungkin orangnya masih menyendiri. Dia tak bergabung dengan komuniti ataupun organisasi dulu. Masih mungkin dia dengan seni sendiri saja. Sebab mungkin sebagian orang nari ni dia boleh meringankan beban kita juga. Dan juga boleh jadikan sebagai olahraga. Macam apa tu yang olahraga mak-mak tu kan. Zumba. Zumba. Kan dari nari-nari tapi gerakan yang simple tapi. Simple. Kalau Farid selama jadi dancer nih, ada nggak ngerasa ada kendala gitu kah selama menjadi penari? Kendala selama menjadi penari itu, ya nih kendalanya. Sebab kan basic saya tu tari modern kan. Jadi bila bila ada satu materi tu yang belajar tentang tari kreasi yang dia campurkan tradisional dengan modern. Jadi waktu buat tari tradisional tu agak kaku. Karena belum terbiasa belum terbiasa. Jadi tradisional dengan modern jauh beza. Jadi kalau tradisional tu macam contoh saya tahun lepas saya belajar tari Zapin Melayu. Jadi sebab mungkin saya sebab dah selalu belajar tentang tradisional, jadi ingin nak mencuba fully tradisional tanpa modern.
Jadi waktu belajar tuh memang mengambil masa 3 minggu lah. 3 minggu 3 minggu. belajar. Sebab masih lagi apa nih? Latihan. Latihan dia. Habis tu cara apa komposisi struktur apa bagian-bagian mana yang harus gerakan tu harus rapi. Kalau modern kan bebas. Iya. Nak kaki sampai ke langit pun terserah. Farid kan juga sebagai pelukis nih ya. Mm-mm. Ada nggak masuk komunitas pelukis atau memang masih personal? Ada. Apa Jadi namanya? nama komunitas itu lebih ke organisasi kampus. Jadi di fakultas kami tu di ekonomi ada banyak tu apa organisasi kan. Jadi antaranya ada nama organisasinya tu BESTEC namanya. BESTEC. 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 Jadi kepanjangan dia tu bengkel seni, tari dan teater. Berarti banyak ya yang gabung di situ atau memang masih jadi ada sedikit? 5 seni yang ada di dalam BESTEC tu. Antaranya musik, tari, seni rupa, vokal, dengan lagi satu teater. Kalau Farid? Saya seni rupa. Seni rupa. Seni tari nggak ambil? Seni tari sebab tari tradisional. Nah, waktu awal saya datang sini, saya macam tengoklah apa dekat apa universiti ada tak kelab-kelab. Kami panggil kalau kat Malaysia kelab lah, kelab kan atau community atau organisation lah. Jadi tengok, awalnya saya tertarik dengan ni apa namanya dia AOC di sini, EOC ataupun dia semacam organisasi otomotif. Sebab saya memang suka dengan otomotif juga. Habis tu tiba-tiba dengan kemunculan BESTEC tu, bila saya tahu ada nak yang bagian-bagian seni, saya lebih memilih seni gitu. Wah, sebab keren, seni keren. kan boleh meluas dia. Iya, bisa mengekspresikan diri sepuasnya, ya kan? Betul. Farid, pas Farid pertama kuliah di sini kan Farid bilang tadi biayanya murah ya kan? Nah, selain biaya murah nih di Aceh, nah ada nggak alasan lain selain itu? Ke Aceh. Antaranya itulah ingin belajar tentang budaya di Aceh. Sebab saya belajar tentang sejarah Aceh juga. Jadi kami di sekolah dulu, kami ada belajar juga tentang apa kerajaan Aceh ataupun empire Aceh waktu zaman apa masih lagi apa zaman khalifah ya. Iya. Sebelum zaman khalifah pun Aceh tu memang dah jadi bangun jadi empire kan. Jadi itu ada tu waktu tu di mana dia membantu Johor untuk perang dengan apa ya? Siam macam tu lah. Jadi ada perang segitiga, kami belajar Aceh tentang tu. Jadi sebab saya pun apa ni? Maksudnya apa ni titik pertemuan apa di Nusantara ni titik pertama kedatangan Islam tu ada di apa nama tempat dia tu? Gedung Pasir. Gedung Pasai ya. Gedung Pasai. Jadi Gedung Pasai tu saya tak tahu Gedung Pasai di mana. Kami belajar tu tentang Gedung Pasai ataupun Sirah ya. Sirah tentang kedatangan Islam di Nusantara Melayu. Samudra Pasai ya? Samudra Pasai. Jadi kami belajar tapi orang-orang ni tak tahu kat mana Samudra Pasai tu. Tanya dengan cikgu, tak tahu kat mana. Nah, bila kita cari tahu tentang di manakah posisi berada Samudra Pasai tu, rupanya di Aceh Utara. Iya, Aceh Utara. Jadi disitulah kayak jadi titik Islam tu sebab itulah Aceh ni dia megah dengan Islam, kuat dengan syariat Islam ataupun digelar sebagai Serambi Mekah di Indonesia kan. Nah, sebab kedatangan Islam pun dari sini juga. Jadi kalau macam contoh kenapa ada sebahagian dari orang-orang Malaysia yang datang ke Aceh ni ya sebab atas faktor tu, atas kedatangan Islam dengan syariat Islam di mana di sini ada hukum apa? Hukum Islamnya juga pakai apa macam cambuk macam tu kan. Tapi kalau dekat Malaysia masih belum ada yang pakai benda tu. Memang kalau di Aceh memang masih kuat, masih kental lah syariat Islamnya. Berarti jadi, memang selain itu Farid juga tertarik dengan budaya-budaya Aceh ya? Betul. Nah Farid, banyak kan aku ketahui bahwasanya mahasiswa Malaysia itu, masyarakat Malaysia itu banyak yang kuliah di Aceh. Nah, untuk kedepannya Farid apakah pengen lanjut di Aceh atau memang pulang ke Malaysia atau memang mau lanjut ke S2 di luar negeri? Jadi sebelumnya fikir juga tuh kan, lama tuh fikir tuh, 2 tahun tuh ada
habis ni nak ke mana sebab memang plan nak ambil sarjana aja kat sini kan. Yeah. Habis S1 dekat sini nak balik Malaysia, so nak sambung kerja kan. Tapi sebab kita bertemu dengan kawan-kawan baru, orang-orang yang baru, jadi yang lebih terinspirasi, maksudnya terinspirasi dari orang-orang ni juga. Sebab habis ni nak ke mana? Saya nak sambung master dekat Europe, saya nak kerja dekat Europe, saya nak sini, saya nak situ. Jadi macam takkanlah kita habis ini langsung kerja. Jadi saya macam ini tak boleh juga ni, kena cari sebanyak-banyak mungkin pengalaman. Jadi mungkin untuk plan sekarang ni, mungkin setelah saya berkuliah di sini, saya nak cuba cari beasiswa yang ada dekat luar negara. Target saya dekat negara Eropah lah. Eropah berarti. Eropah. Kalau Tapi fokusnya nanti apa? Fokusnya kita tengok bidang apa. Yang penting beasiswa. Ya, yang penting cari beasiswanya dulu ya. Mungkin tak jauh dari saya punya major lah. Kalau dari manajemen mungkin ke business, business class, ataupun ke yang sama lah, ataupun belajar tentang historical pun boleh juga. Keren. Mencari pengalaman juga di luar negara. Iya. Kalau hashtag sekarang apa? Kabur aja dulu. Iya betul, kabur aja dulu. Selama Farid kuliah di Aceh ini pernah ikut nggak kegiatan-kegiatan di luar, atau memang organisasi, atau bahkan pertukaran mahasiswa nih Farid? Ada. Apa tuh? Jadi di tahun lepas ya, tahun 2023 tuh saya ada ikut student mobility exchange dekat Thailand, dekat Taksin University. Oh iya. Jadi dekat situ kita exchange student macam biasa je selama 2 minggu. Habis tu tahun lepas pun ada saya ikut juga World Class University. Jadi World Class University di DRB Highcom di Malaysia. Balik lagi ke ni sebab kenapa saya ikut, sebab saya disuruh dengan lecturer sebab saya tahu tentang negara saya kan. Jadi saya pun tour untuk saya mahasiswa yang ada dekat Aceh ni ke sana. Jadi biar dia orang boleh tahu macam mana negara Malaysia tu kan. Habis tu di situ juga kami di Exchange World Class University ni kami ada international conference. Habis tu kami juga ada mempersembahkan kesenian juga, kesenian budaya juga. Dan itu ada festivalnya juga. Nama dia Onmatic Festival. Jadi Onmatic Festival ni di mana masjid, bayangkan macam Masjid Baitur Rahman kan, dia buat event tapi se-international. Habis tu dia ajak semua yang ada di macam Thailand, Indonesia, Malaysia, kampus-kampus yang ada dekat situ, universiti, datang untuk menyambut event international dekat masjid. Wah, keren. Jadi setiap budaya, setiap dari kampus kami ada menampilkan budaya itu sendiri. Dan saya juga, jadi kebetulan dari kami juga ada menampilkan tari Aceh juga dari Gayo, tak salah. Tari kreasi dari Gayo. Nah, habis tu selain tu kami juga ada menampilkan persembahan teater tentang Sultan Al-Fatih. Ya, keren. Berarti Farid yang orang Malaysia sendiri malah bawa budaya betul. Aceh ya? Betul. Tapi kita bangga dengan kampus kita sebab kampus kita memberikan kita beasiswa kan. Nah, itu kan World Class University yang pertama. Dan ada juga yang kedua. World Class University yang kedua kami di Taksin University lagi di Thailand. Apa nama universitinya? Taksin University. Ya, Taksin. Di Songkhla. Di Thailand Selatan. Jadi di situ juga kami ada international conference. Sama juga ada international conference, exchange budaya juga. Habis itu belajar di kelas. Dan menarik sih, maksudnya kami ikut di program tu dibayar oleh kampus juga. Wow. Dibayar oleh kampus dari transportasi. Tapi untuk makan itu sendirilah. Tapi kalau contoh macam di World Class University yang pertama, itu kami dibayar dengan university dari sana lah. Dari Malaysia ya? Jadi yang dari kampus cuma bayar transportasi, tapi bila sampai sana, transportasi, bus, makanan, itu diorang semua bayar.
Itu informasi ikut seperti itu memang rekom dari dosen kah atau harus kita cari informasi tersendiri itu, Farid? Itu bakal dibuka, akan dipromosikan. Event-event macam tu, tapi di setiap faculty lah, ikut-ikut faculty. Ada yang satu university, ada tahap satu university, tapi yang world class university ni emang tahap university lah. Berarti infonya memang dari fakulti masing-masing ya? Yang ajakannya maksudnya. Ajakannya ya. dari fakulti masing-masing siapa nak ikut. Dan requirement untuk ikut world class university ni, yang pertama harus ada paper. Ya, paper penelitian. Habis Selain tu, itu? setelah paper penelitian pertama, yang kedua boleh bahasa Inggeris. Tapi sebenarnya dah ada paper penelitian dah cukup lah. Nak bahasa Inggeris ke bahasa Indonesia ke. Tapi kalau boleh nanti waktu presentasi paper tu bahasa Inggeris lah. Berarti memang Yang penting ada paper je. yang penting ada paper, dan kalau nggak bisa bahasa Inggris pun yang penting ada itu. Pasif pun bisa lah ya. Boleh. Ya, Farid selama kuliah di Aceh itu full biaya sendiri atau ada beasiswa nih Farid? Kenapa datang ke Aceh tu juga adalah faktor atas beasiswa juga. Beasiswa. Beasiswa yang dipromosikan oleh kampus untuk international student. Jadi kami as international student yang ada dekat kampus ni, overall semua beasiswa. Beasiswa semua? Ya, yeah, fully funded. Fully funded? Ya, yeah, fully funded. Jadi kami tak bayar UKT di sini. Tak bayar yuran, tak bayar fee tuition lah selama kita orang kampus. Dan juga kami tinggal di asrama, dan itu asramanya gratis sampai kami selesai. Alhamdulillah ya. Asrama gratis, kuliah tuition gratis, fee gratis. Siapa yang tak nak kan? Itulah faktor kenapa saya datang ke Aceh ni. Ni free. Habis tu dah beasiswa free. Habis tu dah dapat pergi luar negara lagi. Murah lagi bang, ini kan makan-makan di sini. Betul. Keren. Sangat jimat lah, ataupun sangat hemat tinggal di sini. Mantap lah ya. Jadi menarik nih, apakah aku harus pindah ke luar negaraan jadi Malaysia dulu untuk bisa kuliah free di sini? By the way, kalau contohnya sama juga treatment, maksudnya trade dia tu, kalau contoh saya sebagai mahasiswa asing yang datang ke Indonesia untuk belajar akan dipastikan ada promosi beasiswanya. Sama juga kalau contoh di Malaysia, macam UKM, UUM, UTM tak tahulah Tapi ada sebagian universiti yang dekat Malaysia tu yang untuk international student pasti akan ada scholarship juga. Sama macam saya, mungkin fully funded, mungkin partial, setengah. Maksudnya dia discountkan harga ni untuk bayar setengah atau macam tu lah. Jadi itu boleh juga cuba. Setiap university berarti ada? Tak setiap university, tapi tergantung. Tergantung sebab syaratnya beza-beza setiap university tu. Sebagai mahasiswa internasional nih Farid, ada nggak Farid menemukan kebiasaan orang Aceh yang unik nih di mata Farid sendiri? Banyak rasanya. Apa tuh? Antaranya tuh apa Bisa jadi mungkin karena di Aceh ini banyak kali warkop, ya kan? Betul. Betul. Oh iya, betul. Nih, kopi. Orang Aceh dengan kopi itu dia melekat sangat. Memang apa-apa ngopi. Tapi kalau dekat Malaysia, orang yang suka kopi itu jarang, lebih ke teh. Minum teh ya. Sebab tu pun culture dari orang Cina juga, orang Chinese. Jadi kan orang tu kan ada teh herba. Tapi Melayu teh tarik lah. Teh tarik satu. Itu Pipin gitu. Soalnya aku sering nonton Pipin sih, nggak sia-sia gitu ngomong sama Farid. Paham nih. Aduh. Kalau menurut Farid, perbedaan anak muda Aceh sama di Malaysia ada perbedaan nggak? Mungkin dari segi pola pikirnya, dari segi kebiasaannya gitu, mindsetnya gimana? Oke, ada. Nah, jadi perbezaan orang-orang Aceh dengan orang-orang Melayu itu mungkin ada yang serupa, tapi dari anak muda ya. Dari anak muda tu mungkin orang-orang muda di sini tu lebih sosialnya lebih tinggi. Lebih terbuka. Habis tu lebih banyak
variation ya dari karakter orang pun. Misal nih dekat kampus lah, ada apa nih organisasi ke, Iya, ada iya. itu orang tuh berjuang sampai boleh jadi politik lah, sampai boleh bergaduh. Sedangkan kat Malaysia tu apa ni? Maksudnya macam buat tak ambil serius sampai macam tu lah, sampai bergaduh ataupun masing-masing ada suara hak. Okay, terserah dia lah, dia punya hak, kita punya hak beza lah. Jadi dia punya jalan, dia punya jalan, saya punya jalan, saya punya jalan. Kalau dekat sini kadang kalau contohnya memang posisi dah berada dekat paling atas tu, contoh organisasi atau apalah tu kan, pasti akan mau nak duduk dekat atas tu lama lah. Tak nak ada orang lain yang kacau macam tu. Kalau mahasiswa di Malaysia lebih terkesan bodoh amat atau gimana nih, Farid? Atau memang lebih fokus sama diri sendiri? Betul, sangat individualis. Dan juga kalau contoh dekat sini ya, apa nih, anak-anak muda Aceh tu sangat produktif. Sangat produktif sampai semua benda dia nak masuk. Saking bingungnya semua diambil ya. Semua organisasi, ada yang kawan saya dia dari teknik, dia ada masuk 8 ke 9 organisasi, apa 10. Tu pun saya cakap, boleh handle ke time management? Boleh, biasa. Iya. Dia pun dalam 10 organisasi tu ada apa nih, jabatan. Macam mana tu? Sing lah. Produktif lah. Produktif lah. Kalau Farid sendiri nih kan lumayan padat ya jadwalnya. Sebagai mahasiswa, terus dancer, pelukis. Nah, gimana nih cara Farid membagikan waktu? Tinggal set time management dekat Google Calendar biasa. Tapi saya sebagai kalau contoh nak urus management waktu tu, tengok memang kita utamakan kuliah dulu lah. Utamakan kuliah. Habis tu setelah kan ada contoh macam hari ni, hari Selasa saya cuman ada satu je mata kuliah dekat pagi hari. Nah, jadi habis setelah pagi dah kosong tu, saya akan cari waktu, contoh macam hari ni ada dance ke tak, macam tu. Kalau tak ada, saya akan cari lain. Biasa kalau saya kurang suka duduk rumah. Saya agak kurang ya? Jadi saya pun orangnya dikategorikan sebagai extrovert person. Jadi kalau contoh duduk rumah sendiri boleh jadi gila. Sama Farid. Boleh jadi tak waras. Aku Kena pun jumpa gitu. orang. Kalau tak jumpa orang macam, hai, kenapa ni? Kenapa saya sendiri? Langsung sakit kepala. Betul. Ya aku gitu juga sebenarnya. Okay. Emang nggak bisa betah di rumah. Harus keluar. Nggak nongkrong sama temen lah, nanti ikut ini, ikut itu ya kan. Betul. Pokoknya harus jumpa orang. Kalau nggak jumpa orang ya sakit kepala kita kan di rumah. Farid, ada nggak satu hal Farid yang pengen Farid bawa budaya Malaysia ke Aceh? Budaya Malaysia? Mungkin dari segi tari ya. Tari. Karena memang profesi Farid pun sebagai dancer. Kalau tak tari pun mungkin dari segi masakan. Oh iya, nasi lemak. Tuh, nasi lemak. Tapi aku pernah coba nasi lemak, enak. Kalau yang Malaysia punya memang enak. Tapi dekat Indonesia ni baru-baru ni ya, saya ada kedai kat mana lah tu, lupa lah ya. Tapi dekat daerah Peniti sana, dia ada jual nasi lemak, dan nasi lemaknya boleh lah. Itu baru nasi lemak macam, oh ni dah hampir sama dengan nasi lemak yang dekat Malaysia. Memang kadang-kadang pun orang-orang di TikTok, Instagram banyak yang berdebat, nasi lemak nih punya siapa nih, Malaysia atau punya ada. Terus ini juga rendang. Aduh. Ini kalau kita bahas ini ya mungkin kalau kita tengok asal-usul ya, asal-usul mungkin ya rendang dari Padang. Tapi kalau kita tengok di zaman sebalik sebelum kemerdekaan Indonesia dengan Malaysia itu kan masih lagi belum ada negara kan. Kita serumpun lah, maksudnya masih lagi satu wilayah Nusantara. Jadi sampai ke rendang lah ke Malaysia, menjadi adat budaya juga waktu di hari raya juga. Oke. Farid, ada nggak harapan Farid sebagai dancer nih buat anak muda Aceh yang pengen terjun di dunia itu? Mungkin pengen join kah? Gimana nih ya harapan Farid ke depannya? Harapan? Ya. Harapan
untuk anak muda? Iya. Ya, Pesan. pesan dan kesan. Oke, baiklah, kepada kalian yang ingin terjun di dunia tari, jangan takut dan mencobalah untuk belajar di dunia baru. Karena mencoba nih, walaupun mungkin jangan takut untuk mencoba lah. Jangan takut untuk mencoba dan jangan takut untuk gagal. Karena step kejayaan itu adalah bermula dari mencoba. Ya. Oke, terima kasih banyak Farid atas sharing-sharing kita hari ini. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.